Assalamualaikum, hai, jumpa lagi bersama saya Eka Patra dalam pembelajaran manajemen operasional edisi strategi operasi. Pada pertemuan ke-1 dan ke-2, kita telah mempelajari mengenai pengenalan konsep dan praktik manajemen operasional. Pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas mengenai model strategi operasi dan juga tipe strategi operasi. Baik, pada strategi operasi, di dalam menerapkan manajemen strategi guna mencapai tujuan yaitu kinerja yang lebih tinggi. Strategi operasi merupakan salah satu cara yang dapat dikembangkan oleh perusahaan dengan memanfaatkan operasi pabrik untuk berkompetisi dan menjadi kekuatan penggerak dalam menghadapi lingkungan baru. Operasi tidak hanya dijadikan sebagai tempat menghasilkan barang atau jasa, tetapi harus dapat dijadikan sebagai media bersaing dan media untuk mencapai keunggulan yang berkesinambungan. Beberapa kecenderungan yang akan dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama, terjadinya proses pengembangan produk yang lebih baik sebagai akibat dari perkembangan teknologi. Yang kedua, operasi pabrik di sini dituntut untuk lebih unggul, profesional, berkualitas, dan selalu mengembangkan produk dan juga desain. Selanjutnya, strategi operasi adalah suatu visi dari fungsi operasi yang menetapkan keseluruhan arah bagi pengambilan keputusan. Hal ini diutarakan oleh Michael Porter. Nah, strategi operasi juga adalah sebagai sesuatu yang terdiri dari 4 komponen, yaitu misi, tujuan, kemampuan khusus, serta kebijaksanaan yang diprakarsai oleh Clifton et al. Strategi operasi dapat dikatakan sebagai strategi fungsional yang harus berpedoman pada strategi bisnis agar dapat menghasilkan suatu pola yang konsisten dalam keputusan operasi. Semakin konsisten keputusan yang dihasilkan, maka semakin besar daya dukungan terhadap strategi bisnis dan akan memberikan hasil yang lebih baik. Nah, dalam slide ini atau dalam bagian ini kita dapat lihat inti dari strategi operasi, yaitu ada misi, kemampuan khusus, tujuan, dan kebijakan. Nah, misi, kemampuan khusus, dan tujuan dan juga kebijakan adalah merupakan dari strategi bisnis yang didapat dari analisis internal dan juga eksternal. Baik, dalam slide ini mengenai model strategi operasi, kita dapat lihat turunan dari strategi bisnis, di mana pada slide sebelumnya kita membahas mengenai model atau strategi operasi. Nah, turunan dari strategi bisnis di sini yaitu strategi operasi. Seperti sudah kita bahas sebelumnya, terdapat ada misi, yaitu misi operasi, kemampuan khusus, tujuan operasi, dan kebijakan operasi, di mana misi, kemampuan khusus, tujuan, dan juga kebijakan didapat dari analisis internal dan juga analisis eksternal. Nah, dari keempat strategi ini didapatlah keputusan taktikal. Nah, dari kesemuanya barulah kita akan mendapatkan hasil yang akan kita tuju. Masih di dalam model strategi. Nah, di strategi bisnis di sini terdapat 2 komponen. Yang pertama adalah strategi bisnis di sini menjelaskan bagaimana usaha bisnis itu dapat bersaing. Nah, yang kedua adalah strategi bisnis perlu terus disesuaikan dalam menghadapi perubahan lingkungan yang terjadi. Nah, bagaimana mengenai analisis eksternal dan juga internal? Di sini dijelaskan bahwa analisis eksternal mengarahkan pada identifikasi terhadap peluang dan ancaman operasi perusahaan yang diciptakan oleh pengaruh lingkungan eksternal. Apa sajakah lingkungan eksternal tersebut? Nah, analisis eksternal yang bisa kita peroleh adalah mengenai persaingan, ekonomi, teknologi, informasi, politik, tuntutan konsumen, dan
gangguan supply. Nah, kemudian jika kita membahas mengenai analisis internal, di sini analisis internal mengarahkan pada identifikasi terhadap kekuatan dan juga kelemahan operasi perusahaan. Apa sajakah itu? Nah, dalam analisis internal ini kita dapat melihat seperti kelangkaan dan keterbatasan SDM, fasilitas, pengawasan, budaya, dan juga budaya organisasi. Apa itu misi operasi? Nah, misi operasi ini dijelaskan yang pertama, misi operasi di sini menjelaskan tujuan dari fungsi operasi dalam kaitannya dengan strategi bisnis. Kedua, misi harus menyatakan prioritas di antara tujuan operasi. Nah, bagaimana dengan kemampuan khusus operasi? Nah, ada 3 hal yang bisa dijelaskan. Yang pertama, kemampuan khusus operasi adalah menciptakan operasi yang diunggulkan secara relatif dari para pesaing. Yang kedua, kemampuan khusus operasi menghasilkan keunggulan bersaing dan menjadi inti dari strategi operasi itu sendiri. Nah, dan yang ketiga, kemampuan khusus dapat dirumuskan dalam bentuk tujuan operasi seperti biaya rendah, kualitas yang tinggi, pengiriman yang terbaik, dan juga fleksibilitas yang tinggi. Masih di dalam model strategi, di mana di sini terdapat tujuan operasi, yaitu biaya, kualitas, fleksibilitas, pengiriman, dan pelayanan. Nah, dari tujuan operasi dari sisi biaya terdapat beberapa hal. Yang pertama, biaya itu adalah biaya produksi, kemudian biaya penyimpanan persediaan, lalu yang ketiga biaya lain yang timbul dari penggunaan sumber daya. Nah, kalau dilihat dari kualitas, yaitu nilai produk atau kegunaan yang dapat dirasakan oleh konsumen. Nah, bagaimana dengan fleksibilitas? Fleksibilitas ini dilihat dari 2 unsur. Yang pertama dalam pemrosesan produk, kemudian yang kedua dalam perubahan kapasitas, dan yang terakhir adalah pengiriman dan pelayanan. Di sini kita dapat lihat adalah kemampuan operasi untuk menyuplai barang tepat pada saat konsumen membutuhkan. Nah, dari model strategi yang lainnya kita dapat lihat mengenai kebijakan operasi, yaitu kebijakan operasi merupakan penjabaran atau penjelasan bagaimana tujuan akan dicapai yang menyangkut proses, kapasitas, kualitas, persediaan, dan juga barisan kerja. Masuk ke dalam mode strategi yang terakhir, yaitu mengenai keputusan taktikal dan hasil. Nah, keputusan taktikal dan hasil ini terdapat 2 unsur. Yang pertama, keputusan taktikal ditetapkan untuk mengimplementasikan strategi operasi. Yang kedua, hasil umumnya dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan apakah strategi dan taktik itu berhasil atau tidak. Nah, bagaimana pengukurannya? Hasil operasi di sini akan diukur dari pencapaian tujuan operasi, yaitu biaya, kualitas, fleksibilitas, dan juga pelayanan. Nah, sekarang kita masuk kepada tipe strategi operasi. Nah, strategi operasi berkaitan erat dengan strategi bisnis, di mana tipe strategi operasi ini ada beberapa. Yang pertama adalah biaya rendah, inovasi produk, kualitas, prestis, dan lain-lain. Pada slide berikutnya kita akan melihat mengenai contoh kebijakan operasi, di mana contoh kebijakan operasi ini terdapat 3 hal. Yang pertama dilihat dari tipe kebijakan, kemudian bidang kebijakan, dan juga pilihan strategi yang akan dijalankan. Nah, dari tipe kebijakan ini kita bisa lihat yang pertama adalah proses. Nah, di mana proses pada bidang kebijakan ini bisa meliputi rentang proses, otomatisasi, dan juga aliran proses. Nah, apa saja pilihan strateginya? Yang pertama adalah membuat dan membeli. Untuk otomatisasi yaitu buatan tangan atau mesin, dan sedangkan untuk aliran proses pilihan strateginya adalah kontinuitas, intermittent, proyek, dan juga batch. Nah, kemudian dari tipe kebijakan kapasitas, bidang kebijakannya adalah ukuran fasilitas dan juga lokasi, di mana apabila kita menggunakan ukuran fasilitas, pilihan strategi yang bisa dipakai adalah satu fasilitas besar dan beberapa fasilitas kecil. Untuk lokasi,
Pilihan strateginya adalah dekat pasar, biaya rendah, atau luar negeri. Nah, lalu masuk kepada tipe kebijakan persediaan, di mana bidang kebijakannya adalah yang pertama jumlah. Nah, pilihan strategi yang bisa digunakan adalah persediaan tinggi atau rendah. Kemudian bidang kebijakan distribusi, di mana pilihan strateginya gudang terpusat atau menyebar. Nah, kemudian dari sisi persediaan, bidang kebijakan dari sistem pengawasan. Pilihan strategi yang bisa dipakai adalah ketat atau longgar. Nah, lalu contoh kebijakan operasi yang lainnya dari tipe kebijakan secara kualitas, di mana bidang kebijakan di sini ada dari sisi pendekatan. Nah, strategi apa yang bisa digunakan? Strategi yang bisa digunakan atau pilihannya adalah pencegahan atau inspeksi. Nah, kalau dari sisi pemasok, pilihan strateginya adalah seleksi biaya atau kualitas. Kemudian yang terakhir adalah barisan kerja, di mana di dalam barisan kerja ini terdapat beberapa bidang kebijakan. Yang pertama, spesialisasi. Nah, strategi yang bisa dipakai adalah spesialisasi tinggi atau rendah. Kemudian adanya sistem gaji. Nah, pilihannya adalah intensif atau tidak. Kemudian staffing, di mana pilihan strateginya di sini adalah banyak atau sedikit staff. Masuk ke dalam tipe strategi operasi, di mana kita bisa melihat kolom-kolom dari strategi bisnis itu sendiri. Ada strategi A dengan biaya rendah dan juga strategi B dengan inovasi produk. Nah, dari kondisi pasar kita dapat melihat kalau kita menggunakan strategi A atau biaya rendah, apa saja yang bisa digunakan dari mulai sensitivitas terhadap harga, kemudian pasar sudah jenuh, volume tinggi, dan standarisasi. Kemudian kalau kita menggunakan strategi B atau inovasi produk, terdapat sensitivitas terhadap produk features, kemudian pasar baru, volume rendah, dan juga sesuai dengan permintaan. Nah, di sini kita juga bisa melihat dari misi operasi, baik dari sisi strategi A maupun strategi B. Kemudian pada kolom kemampuan khusus, nah di sini juga bisa menggunakan strategi A dan juga strategi B. Kemudian dari kebijakan operasi pun akan sama. Kita bisa lihat beberapa hal yang terdapat di dalam strategi A dan juga di dalam strategi B. Baik, kita masuk kepada slide yang terakhir, di mana di sini ada beberapa faktor perlunya strategi operasi. Yang pertama adalah dorongan untuk menekan biaya atau efisiensi dan meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, melemahnya bargaining position dalam menghadapi para supplier. Dan ketiga, pesaing semakin kuat dalam pemasaran produk yang sama. Dan yang keempat, ketiadaan atau kelangkaan tenaga profesional untuk bidang keahlian tertentu di dalam menciptakan kemampuan khusus. Nah, lalu timbul sebuah pertanyaan, mengapa perusahaan perlu membuat strategi operasi, dan apakah strategi operasi dapat menjamin kelangsungan unit usaha? Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.